Sehat-sehat semuanya? Aman dalam perlindungan Tuhan? Rekening aman? Keuangan, dompet aman semua? Coba lihat kiri kanannya, kira-kira muka-muka yang kira-kira pinjamannya bisa lunas nggak tuh? Ya saudara ya. Terima kasih buat Pak Gembala mengizinkan kami kembali bisa melayani firman Tuhan di tempat ini. Tema khotbah saya yaitu keserupaan dengan Kristus. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Oke, jadi orang yang serupa dengan Kristus pasti tidak kesurupan barang iblis. Serius ya, setuju ya saudara ya? Keserupaan dengan Kristus akan membuat kita tidak kesurupan barang setan. Lihat kiri kanannya, kira-kira orang yang suka mengalami ketuhanan apa kesetanan itu? Dilihat kiri kanannya saudara. Itu ya. Karena sering sekali di gereja, baiknya minta ampun. Di gereja, holy-nya minta ampun. Haleluyanya minta ampun. Tapi pas di rumah halilintar gitu ya. Di rumah hilang itu firman. Tetapi hari ini kita belajar daripada firman Tuhan. Kenapa kita harus serupa dengan Kristus? Gitu ya. Roma 8 ayat 29 dulu kita baca. Roma 8 ayat 29. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah saudara perhatikan ayat ini. Ketika kitab Roma katakan sebab semua orang yang dipilihnya, ini berarti saudara harus declare. Siapapun kita, siapapun saudara, punya latar belakang seperti apapun, bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Maha Pengasih, Penyayang. Dia katakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya dipilih Tuhan, amin. Lalu Tuhan katakan begini, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah. Perhatikan saudara. Jadi keserupaan dengan Kristus itu sebenarnya bukan agenda saudara dan saya. Tapi keserupaan Kristus itu adalah memang agendanya daripada Tuhan, agendanya daripada surga, rencananya Allah. Makanya saudara kalau kita flashback sebentar ke dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini saudara. Kejadian 1 ayat 26 supaya saudara paham. Kenapa kita dipilih, kenapa kita sudah ditentukan, yaitu kenapa kita juga harus serupa segambar dengan dia. Karena Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3, terus, supaya atas ikan-ikan di laut dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan nah saudara perhatikan baik-baik bahwa serupa segambar dengan Allah, keserupaan dengan Kristus itu sudah menjadi agenda daripada surga. Yang ngerti katakan amin. Bahwa ketika saudara dijadikan, bahwa ketika saudara diciptakan, ketika Adam dan Hawa dijadikan, Tuhan sudah punya planning. Bahwa Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya itu menjadi serupa segambar dengan dia. Atau imago Dei, serupa segambar dengan Allah saudara. Yang artinya untuk apa Pak saya serupa segambar dengan Allah? Perhatikan saudara, serupa segambar dengan Allah bukan berarti menjadi Allah. Serupa segambar dengan Allah bukan berarti kita menjadi Tuhan. Tapi serupa segambar dengan Allah, kita mendapatkan DNA-nya, kita mendapatkan namanya itu identitasnya, kita mendapatkan namanya itu kartu pasnya untuk bisa melakukan apa yang Allah lakukan, saudara bisa lakukan. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Kalau saudara bergaul dengan Pak Presiden, selalu bergaul dengan Presiden, lama-lama saudara akan mengalami keserupaan. Dan ketika saudara terus bergaul dengan orang yang punya otoritas, punya kehormatan yang bagus, punya jabatan yang bagus, maka kemanapun saudara pergi, orang akan bilang begini, itu temannya Presiden. Jadi bisnisnya jangan dihalang-halangin. Apalagi kalau saudara serupa dengan Kristus. Jadi kalau saudara mengalami keserupaan dengan Kristus, kemanapun saudara pergi, malaikat Tuhan akan bilang begini kepada iblis. Itu jangan ganggu-ganggu. Itu anak Tuhan. Ketika bisnis saudara mengalami goncangan, kegoyangan,
Tuhan akan bilang, nggak apa-apa digoncang. Tapi tolong jangan sampai jatuh. Jadi ada tangan Tuhan yang menggandeng. Ada tangan Tuhan yang menata. Ada tangan Tuhan yang menolong. Rupanya keserupaan dengan Kristus supaya saudara kembali memiliki kuasa. Di sini ada kata dikatakan ini, supaya mereka berkuasa. Kalau saudara searching kata kuasa di sini bahasa aslinya adalah dominion. Dominion itu artinya berotoritas. Ternyata arti lainnya adalah teratur. Disiplin. Makanya Adam kedua, Tuhan Yesus datang ke dunia, bukan hanya mencari semua orang. Ketika saudara dipilih, bukan dipilih sekedar cap-acep ucup diambil aja. Tapi yang dipilih saudara, saudara dibentuk, dikatakan. Yang tadi di kitab Roma dikatakan di sini, dipilihnya dari semula, maka juga ditentukannya. Ketika ada dikatakan ditentukan, itu berarti saudara dididik, dibentuk, dimuridkan. Makanya Yesus saudara datang ke dunia, dia tidak cari semua orang. Awalnya Tuhan cari semua orang, nanti terjadi penyaringan, yaitu akhirnya Tuhan cari murid. Maka murid, discipleship, dari kata disiplin, disiplin artinya teratur, teratur itu artinya berotoritas. Makanya kalau orang hidupnya teratur saudara, nggak bisa dijegal. Kerja on time, kerja maksimal, dia lakukan bagiannya. Siapa yang bisa ngejelek-jelekin? Nggak bisa saudara. Ketika saudara melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan baik, sesuai dengan yang namanya tuh apa yang Tuhan perintahkan, maka saudara lihat. Maka saudara menjadi orang yang berotoritas. Rupanya saudara orang yang mengalami keserupaan dengan Allah, hidupnya nggak cocok miskin. Hidupnya nggak cocok terkutuk saudara. Karena punya otoritas. Nah kenapa dari dulu hidupku susah terus? Kenapa hidupku kayaknya gagal terus? Jangan-jangan karena kita tidak punya kuasa. Makanya orang yang gak punya otoritas, orang yang punya kuasa, orang yang tidak bisa memutuskan kehidupannya dengan baik, dengan benar. Apalagi laki-laki. Biasanya ibu-ibu atau perempuan lihat laki-laki itu yang bikin makan hati itu ketika dia tidak bisa mengambil keputusan. Betul ya? Pulang gereja, istri tanya, "Pak, makan apa nanti?" Terserah. Mau bakmi apa ketoprak? Terserah. Kamu makan apa enggak? Terserah. Kalau istrinya stres, dia bilang, "Mati aja yuk." Betul nggak saudara? Tapi kalau saudara menjadi seorang laki-laki, jangan-jangan menurut saya. Ketika Hawa ngajak Adam lihat pohon itu, dan melihat tuh pohon, buahnya kayaknya enak, makan yuk. Terserah lu. Makan enggak? Terserah. Orang yang terlalu sering ngomong terserah, saudara. Orang yang punya otoritas. Kenapa nggak punya otoritas? Karena hidupnya tidak terdidik, tidak teratur. Nah orang yang ngomong yang selalu ngomong terserah dan terserah dan terserah. Karena orang yang tidak pernah memperhitungkan. Tapi kalau seseorang memperhitungkan. Ketika istrinya tanya, pulang dari sini mau makan apa? Dia akan tanya, kamu mau makan apa mah? Aku sih antara bakmi sama ketoprak. Suaminya akan bilang, udah siang jangan bakmi, jangan ketoprak. Udah babi kecap aja. Makan nasi. Itu tuh sebagai seorang istri tuh pasti lega asli. Kenapa? Karena dikasih arahan. Nah rumah tangga saudara hancur karena komunikasi yang tidak beres. Pak genteng bocor, perbaiki nggak? Terserah. Anak kita apa mau pacaran? Terserah. Nggak bisa saudara. Makanya ketika kita bicara tentang keserupaan dengan Allah, ini tidak hanya bicara tentang keselamatan. Tetapi ini juga bicara tentang bagaimana kita menjadi dipanggil supaya kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Keserupaan dengan Allah itu sangat penting dalam kehidupan setiap umat manusia. Karena kalau saudara tidak serupa dengan Allah, maka kita serupa dengan dunia ini. Dunia dan seisinya itu sudah diberikan kepada si jahat, si iblis. Maka ketika kita serupa dengan dunia, maka kehidupan kita semakin hari semakin jahat. Kehidupan kita semakin hari semakin tidak akan bisa merasakan yang namanya itu damai sejahtera, sukacita, keamanan. Rupanya keserupaan dengan Allah ini akan membawa seseorang mengalami kedewasaan secara rohani.
Orang yang dewasa secara rohaninya, dia nggak sempat lagi untuk baper. Dia nggak sempat lagi untuk kecewa. Orang yang mengalami kesurupan dengan Allah, dia tidak lagi memperhitungkan dirinya ini dihargai atau tidak dihargai. Karena yang dia pikirkan cuma satu. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Yang setuju katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rupanya keserupaan dengan Allah saudara, itu agenda Tuhan supaya saudara dan saya kembali berotoritas. Ketika saudara dan saya berotoritas, maka saudara akan bisa mengatasi semua hal. Ini berbicara ketika berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Ini berbicara begini saudara, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di bawah bumi, di atas bumi, di dalam air, kalau seandainya kita punya otoritas ilahi, maka semuanya itu akan tunduk kepada orang yang memiliki otoritas. Atau dalam bahasa firman Tuhan, Tuhan katakan begini, segala yang ada di dalam dunia ini akan tunduk dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya saya sangat suka dengan ayat ini, karena ayat ini akan membebaskan seseorang yang sakitnya gak kunjung sembuh. Kalau saudara punya ginjal, punya lambung gak kunjung sembuh, dokter udah angkat tangan. Yang artinya juga dokter gak punya otoritas dan gak punya kuasa untuk menyembuhkan saudara. Dan memang dokter itu tugasnya bukan menyembuhkan, mengobati. Tuhanlah penyembuh. Maka ini saatnya engkau harus menggunakan otoritas ilahi dalam kehidupanmu. Ketika engkau menggunakan otoritas ilahi dalam kehidupanmu, maka batasan-batasannya adalah batasan yang dikontrol oleh namanya itu penguasaan diri. Yang artinya saudara, di dalam diri kita punya kepekaan. Kalau kita sakit atau ada orang yang sakit, yang istilahnya ada bagian tubuhnya yang sudah hancur, udah rusak. Maka kalau ada penguasaan diri di dalamnya, maka ada kepekaan. Apakah Tuhan memang ingin memperpanjang umurnya? Atau Tuhan mau ambil dia untuk masuk ke dalam surga? Nah, kepekaan itu akan melahirkan doa-doa yang secara supranatural. Yang akan menghasilkan berkat secara supranatural. Nah, ini saya alami ketika saya sakit lambung, saudara. Lambung saya mengalami yang namanya itu kerusakan. Jadi udah muntah darah setengah ember. Buang air besarnya itu udah hitam, saudara. Pokoknya hidupnya udah pucat lah, udah dokter udah bingung cara ngobatinya. Tetapi komitmen saya di hadapan Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, tidak satu pisau operasi pun menyentuh tubuh saya. Statement yang saya keluarkan bukan nekat. Tapi statement yang saya keluarkan karena saya banyak belajar firman Tuhan dan menghidupinya. Yang artinya begini, ketika saya bilang tidak satu pisau operasi pun menyentuh tubuh saya, mati pun udah gak jadi masalah. Hidup pasti Tuhan punya rencana. Nah, ketika itu saya lakukan, saudara. Saya di rumah sakit 3 hari lamanya. Dokter ambil darah, tangan sebelah kiri. Dokter bilang, Pak, Bapak peminum ya? Dia bilang. Kenapa dok? Kayaknya hepatitis nih. Saya minum paling sebulan sekali 1 sloki. Minum apa Pak? Anggur Perjamuan Kudus. Dokternya ketawa, dia bilang, Pak, Bapak jangan bercanda. Dia bilang, saya gak bercanda. Saya bersuka cita dok, udah sakit, jangan sampai ketimpa tangga. Karena saya percaya dengan iman saya, hati yang gembira adalah obat, saya bilang. Besoknya diambil lagi darah, saudara. Waktu diambil darah lagi, saudara, dokternya bilang, Pak, Bapak kayaknya sakit yang ini, dia bilang. Lo enggak dok. Kayaknya salah diagnosa Pak, dia bilang gitu. Dokternya ngomong gitu. Oh gak apa-apa salah diagnosa, saya bilang. Daripada diagnosa asal-asalan. Singkat cerita mau diambil lagi darah saya, badan saya nolak. Akhirnya dia mau endoskopi, saya bilang tidak satu alat pun masuk ke dalam tubuh saya. Ya udah di USG. Di USG saudara. Sakit gak Pak? Enggak. Di USG perut saya. Sakit gak? Enggak.
Saya tanya, dok, anaknya laki-laki perempuan? Dokternya bilang lagi, Pak jangan bercanda. Saya nggak bercanda. Saudara, kalau dalam kelemahan, pastikan jangan bersungut-sungut. Pastikan jangan hanya memikirkan tentang permasalahan. Engkau semakin drop. Ingat Tuhan aja. Dokternya bilang, kita bingung Pak, sakit Bapak apa? Jam 1 pagi, saya bangun. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau mau ambil silakan. Tapi kalau nggak mau ambil, tolong kasih lambung yang baru. Selesai perkara, saya bilang. Dan saya statement keluar seperti ini, bukan nekat, saudara. Singkat cerita, akhirnya pagi-pagi istri saya datang ke rumah sakit. Saya bilang, Ma, kita keluar dari rumah sakit. Karena 3 hari di rumah sakit, biaya udah gede, nggak tahu sakitnya apa. Lalu dokter bilang, Pak, nanti kalau meninggal di jalan, kita nggak bertanggung jawab. Iya, nggak apa-apa, saya bilang. Karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya. Sampai akhirnya kita pulang ke rumah. Di rumah, saudara, Tuhan cuma bilang begini, puasa putih, jadi nggak boleh makan yang lain. Kalau makan nasi di bubur putih, nggak boleh kasih apapun. Minum air mineral aja. Dan itu saya lakukan hampir 14 atau 15 hari. Dan saya selalu minum, saya bilang darah Yesus. Darah Yesus. Tapi puji Tuhan, di hari ke-14, saya coba buang air liur. Biasa kalau buang air liur, saudara udah hitam. Air liurnya normal. Saya coba buang air besar. Air besarnya udah normal. Dan ketika itu, saya coba lagi, saudara. Tes coba minum kopi. Nggak sakit. Biasanya jangankan minum kopi, saudara. Keringatan dikit aja badan saya sakit semua. Kurus kering, saudara. Dan sampai hari ini, saudara, udah hampir dari tahun 2005 ya, Maya. Sampai sekarang, saya nggak pernah lagi mengalami sakit-sakit seperti itu. Tuhan kasih lambung yang baru. Tapi itu bukan iman nekat. Kalau sama Tuhan, saudara harus gelar perkara. Berbincang, bernego sama Tuhan. Kenapa Tuhan harus sembuhkan aku? Jadi jangan sekedar meminta, tapi nggak pernah lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu namanya mencobai. Saya gelar perkara di hadapan Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, bukankah Tuhan yang menjadikan aku 9 bulan dalam kandungan ibuku? Dari benih sperma. Tiba-tiba timbul tuh, ada jantung, ada ginjal, ada usus. Bukan dokter yang taruh tiba-tiba dalam rahim ibu saya, kasih ginjal, enggak. Semua dijadikan pelan-pelan. Dan saya percaya sekali, 14 hari saya enggak bed rest sungguh-sungguh, saudara. Disitulah Tuhan dalam bayangan saya membentuk ginjal. Jadi enggak bimsalabim. Ketika berproses, saudara, itu enggak enak. Tapi berproses itulah, bukan saya suruh Tuhan serupa dengan saya. Tapi saya mengalami keserupaan dengan Tuhan. Cuma satu tujuannya, mengembalikan hidup berotoritas. Seandainya anak Tuhan mengerti hidupnya punya otoritas, maka masalah tidak menjadi masalah. Masalah justru dia akan berkata, ini waktunya berharap kepada Allah. Tapi kita sering sekali ketika masalah datang, bahkan sebelum masalah datang, kita lebih suka otoritas kita, kuasa kita gunakan untuk apa? Bersungut-sungut. Makanya berkat dan kutuk, saudara, terjadi melalui apa, saudara? Perkataan. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus, dengan mulut yang sama bisa keluar berkat dan kutuk. Sadarkah saudara, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena perkataan. Sakit kita gak pernah sembuh karena dari ucapan. Dari ucapan yang buruk masuk ke dalam pikiran yang buruk. Dari pikiran yang buruk masuk ke dalam tabiat hati yang buruk. Dari hati yang buruk hidupnya menjadi buruk. Itulah kenapa Tuhan yang kita sembah, Dia rela mengaruniakan anak yang tunggal datang ke dunia. Cuman satu tujuannya, saudara, supaya saudara kembali berotoritas. Untuk bisa mengembalikan berotoritas, nggak bisa bim salabim tiba-tiba kita punya kuasa. Tapi kita harus dilatih terus, harus dilatih. Yang kita sebut dengan kata-kata Yesus, yaitu memuridkan, dimuridkan.
Makanya dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini saudara. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini ada kata kuasa. Story daripada Kisah Rasul 1 ini tentang Yesus naik ke atas surga. Sebelum Yesus naik ke atas surga dia memberikan pesan. Pesannya itu diberikan bukan kepada semua orang. Tapi pesan yang diberikan kepada murid. Bukan kepada pengikut. Bukan kepada semua orang. Tetapi kepada murid. Saya ulangi. Murid itu berarti yang dididik. Murid itu berarti yang diajar. Murid berarti yang ikut praktek dan ikut teorinya. Murid berarti yang melakukan apa yang guru lakukan. Nah, ketika Yesus katakan tetapi kamu akan menerima kuasa, kata kuasa di sini bukan lagi artinya dominion, tapi artinya adalah dunamos. Kesanggupan. Kalau Kejadian 1:26 tadi artinya adalah otoritas, tetapi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan adalah dominion. Yang artinya saudara harus bisa dominion kepada dunamos. Ada orang punya otoritas, tapi nggak sanggup untuk menjaga otoritasnya. Ada orang punya jabatan yang bagus, tapi dia tidak sanggup untuk menjaga jabatannya. Ini yang Tuhan jaga, supaya saudara dan saya jangan sampai melakukan apa yang Adam dan Hawa lakukan. Tuhan suruh mereka berotoritas untuk semua yang ada di Taman Eden. Tapi mereka gagal menggunakan otoritas itu. Mereka tidak sanggup untuk menjaga ketaatan gara-gara satu pohon. Berapa banyak orang sudah dikasih jabatan yang bagus, tetapi tidak bisa menjaga jabatan itu dengan baik. Udah dikasih posisi yang bagus, dia tidak bisa bertanggung jawab dengan posisinya itu. Jabatannya bagus, malah korupsi. Jabatannya bagus, malah melakukan pelecehan. Jabatannya bagus, malah menindas yang bawah. Jabatannya bagus, malah melanggar setiap aturan-aturan. Kenapa saudara? Karena tidak ada dunamos, kesanggupan. Makanya Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi orang yang bisa menjaga jabatannya, kehormatannya, otoritasnya dalam kehidupannya, yaitu ketika dia bisa bergaul dengan Roh Kudus. Ketika dia bergaul dengan Roh Kudus, maka dia akan mendapatkan kesanggupan. Roh Kudus yang mana nih Pak? Yang Yesus katakan. Roh Kudus yang Yesus telah alami dan lakukan. Karena Yesus ketika berkata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, bukan berarti Yesus tidak ngalamin sebagai manusia. Yesus alami. Roh Kudus yang Yesus maksud adalah Roh Tuhan. Dalam kitab Yesaya 11 ayat yang kedua dikatakan demikian, saudara. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Roh Tuhan inilah saudara yang disebut dengan kesanggupan. Jadi ketika saudara sudah punya otoritas, Tuhan maunya begini, pakai hikmat, pakai pengertian. Ketika saudara punya otoritas, harus punya roh nasihat dan keperkasaan. Ketika saudara sudah punya jabatan yang bagus, yang tinggi, yang hebat, Tuhan cuma bilang begini saudara, tetap kenal aku dan takut akan aku. Supaya saudara tidak jatuh dalam dosa. Nah, Yesus mempraktekkan nubuatan ini. Yesaya 11 ayat 2 ini, nubuatan Yesaya untuk Tuhan Yesus 400-600 tahun sebelum Yesus lahir. Kapan mulai Tuhan Yesus mempraktekkan ayat ini? Ketika dia berada di padang gurun. Matius pasal yang ke-4. Jadi pelajaran hari ini untuk serupa dengan Kristus simple saudara. Bukan sekedar kita harus berada di menara doa 24 jam. Di kubu doa 24, enggak saudara. Tapi mempraktekkan dalam kehidupan. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka untuk
Oke, kita berhenti sampai sini. Siapa yang dibawa, saudara? Siapa yang membawa? Siapa yang mencobai? Angkap ya saudara ya. Mau orang Kristen, enggak orang Kristen. Mau percaya Tuhan, enggak percaya Tuhan. Pasti menghadapi pencobaan. Perbedaannya di mana? Yang di dalam Tuhan ada Roh Kudusnya. Yang di dalam Tuhan kadang diajak, yang bawa itu Roh Kudus. Pak Pendeta, Roh Kudus yang bawa saya untuk usaha goncang. Bisa jadi. Untuk apa Pak Pendeta? Untuk mendewasakan kita. Kenapa harus dibuat seperti itu? Karena sifat kemanusiaan kita telah berdosa. Sifat manusia yang berdosa selalu inginnya melenceng. Google Map udah bilang, terus kita berhenti. Google Map bilang, belok kanan, kita belok kiri. Akhirnya Google Map-nya marah. Kenapa kamu belok kiri? Rumahmu belok kanan, belok kiri itu rumah janda. Tuh, saudara, sering sekali kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Ayat selanjutnya, ayat yang kedua. 1, 2, 3, dan akhirnya ia mau serupa dengan Tuhan Yesus, katakan amin. Kalau orang serupa dengan Tuhan Yesus, mau mengikuti segambar serupa dengan Allah, maka perhatikan saudara, padang gurun gak bisa dihindari. Proses dalam kehidupan harus dinikmati. Tapi untuk menikmati itu dikatakan gini, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Artinya begini saudara, orang yang diproses Tuhan, maka dia harus bisa menahan keinginan dagingnya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara ingin serupa dengan Allah, keinginan dagingmu harus ditata dengan baik. Ketika engkau tata, maka apa yang terjadi? Engkau akan memiliki kelaparan akan firman Tuhan. Nah, Yesus memberi contoh dan teladan, dia puasa 40 hari dan 40 malam. Saya percaya ini Tuhan sedang melatih saudara dan saya. Tadi kalau kita baca dalam kitab Roma, Yesus menjadi sulung bagi saudara-saudaranya. Yesus menjadi contoh dan teladan bagi saudara dan saya. Bahwa ketika seseorang ingin mengalami serupa dengan Kristus, yang pertama-tama yang dia harus alami adalah, yaitu menghancurkan, yaitu hati yang merasa bisa menang sendiri. Hati yang selalu berkata, gue bisa kok. Hati yang berkata, Tuhan gak gue perluin. Hati yang selalu berkata, gue hebat kok. Itu harus dihancurkan. Contohnya siapa? Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia. Tetapi ketika dia mau masuk dalam proses pelayanan, saudara perhatikan. Ini sebelum Yesus pelayanan. Ketika Yesus selesai ini, baru dia mulai melayani. Makanya pengerja-pengerja yang kuat Pak Gembala harus menghadapi proses padang gurun. Supaya nggak baperan. Tapi pengerja-pengerja yang kuat harus bisa mengalami yang namanya itu puasa kedagingan. Kadang tidak diperhitungkan. Kadang dikecewakan. Harus terima. Karena proses. Nah Yesus lakukan ini. Nah, akhirnya laparlah Yesus. Saya suka kata-kata ini. Kenapa tidak dikatakan lapar dan haus? Yesus tidak dikatakan haus di sini karena di dalam kekristenan doa adalah nafas hidup, firman adalah roti hidup, pujian penyembahan adalah air hidup. Nah, Yesus selama dia puasa untuk menghancurkan kedagingannya, dia banyak worship, dia banyak menyembah Tuhan. Dia banyak bersekutu kepada Tuhan. Akhirnya dia gak pernah mengalami kehausan. Tapi orang kalau tidak suka memuji menyembah Tuhan, saudara, selalu mengalami yang namanya itu. Rasa jenuh, rasa bosan, rasa gelisah. Kenapa saudara? Karena salah minum. Yang dia minum hal-hal yang hanya menyenangkan kedagingannya. Tapi kalau saudara minum air putih, udah pasti orang minum air putih bukan untuk kenikmatan daging. Saudara perhatikan aja. Orang minum air putih sebagai pertolongan. Setuju? Setiap saudara minum air putih pasti untuk pertolongan.
nggak ada untuk kenikmatan. Pertolongan yang membawa kesegaran akhirnya. Saudara makan. Nggak mungkin tiba-tiba, tolong dong kopi panas. Nggak. Air mineral. Saudara habis jogging. Minumnya air mineral. Yang artinya itu menyegarkan, membersihkan tubuh kita. Saudara perhatikan. Ayat selanjutnya. Ketika Yesus lapar, maka ada 3 poin saudara. Untuk kita bisa mengalami keserupaan. Yang pertama dikatakan begini saudara. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Perhatikan. Pertama saudara, keserupaan dengan Allah, saudara harus bisa menang dengan keinginan daging. Nah Yesus saudara, dia mengalami yang namanya itu, udah lapar nih. Tapi laparnya Yesus salah tangkap sama iblis. Iblis pikir Yesus lapar secara daging. Yesus lapar saudara secara roh. Bagaimana dia ingin menyampaikan firman Tuhan. Ini terbukti Tuhan Yesus katakan begini. Ayat yang keempat dikatakan apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Yang artinya dia lihat daripada roti hidup, dia nikmati ini dia makan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam bahasa saya begini, Iblis, lu suruh gua ubah batu jadi roti, lah bokap gua yang punya pabrik roti. Saudara tangkap? Sering sekali kehidupan kita tergoda dengan keinginan daging kita, hanya masalah sepele. Padahal Bapamu di surga bisa memberikan segala-galanya. Makanya kontrol, kuasai keinginan-keinginan dagingmu. Bagaimana caranya? Sudah dikatakan ada tertulis. Artinya orang yang bisa mengontrol keinginan dagingnya ketika hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Tapi kalau orang tidak suka baca Alkitab, saudara, tidak suka merenungkan firman Tuhan, tidak heran hidupnya gampang sekali jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia tidak punya pengetahuan. Makanya Yesaya katakan, harus ada roh Tuhan. Nah Yesus bisa katakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena Yesus punya roh hikmat dan pengertian. Bahwa ketika saudara memiliki roh hikmat dan pengertian, maka ketika ada tawaran-tawaran manusia tentang yang menggoda kehidupanmu, engkau bisa menjawab dengan apa? Hikmat dan pengertian. Nah hikmat pengertian itu dapatnya dari mana Pak Pendeta? Ketika engkau suka membaca firman Tuhan. Poin yang kedua saudara. Ayat selanjutnya. Ayat yang kelima. Lalu kemudian iblis, di pencobaan pertama gagal. Iblis mulai coba lagi. Membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Di tempat yang kudus, tempat yang baik. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan apa? Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Statement ini iblis ambil saudara dari mana? Mazmur 91. Hebat ya, iblis aja baca Alkitab loh saudara. Lah kita yang katanya anak Tuhan, baca Alkitabnya aja ngap-ngapan saudara. Senin Kemis. Makanya ikut Zoom saudara. Kan ada setiap hari Zoom ya Matthew ya. Matthew ngajarin tuh. Baca Alkitab setiap hari satu pasal. Lihat saudara, anak muda yang masih jomblo, sayang ganteng-ganteng, gak punya jodoh. Saat ini belum ya Pak ya. Terlalu pemilih Pak. Ketika ayat ini dikatakan jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu. Ini bicara begini. Itu kita saudara. Sering sekali kita pakai ayat Alkitab untuk kita cobai Tuhan. Tapi kita sering sekali ketika kita cobai Tuhan, kita gak pernah lakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Sadar kok saudara, bahwa Alkitab ini bukan untuk mencobai Tuhan. Alkitab ini untuk mencobai diri kita. Kita suka ngomong kan sama Tuhan. Tuhan, aku percaya firman-Mu. Bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahkannya. Amin. Betul, itu firman Tuhan. Tapi untuk kita uji dalam kehidupan kita. Kalau berkat Tuhan yang menjadikan kaya, saudara. Kata berkat, itu bukan berarti hidup malas. Kata berkat berarti bukan berarti saudara menjadi orang yang malas, bodoh. Kata berkat bukan berarti menjadi orang yang hidupnya itu saudara tidak mau berjuang. Karena kata berkat di situ artinya begini, selaras dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Poin yang kedua saudara yang Tuhan ingatkan di sini adalah, yaitu tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya angkuh. Tapi harus menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Kalau saudara sombong, saudara, itu mencobai. Tapi kalau saudara rendah hati, saudara bisa kalahkan iblis, lawan iblis. Ayat yang ke-7 dikatakan apa di sini? Mari kita lihat ayat ke-7. Mari kita baca 1, 2, 3. Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau lihat saudara. Kadang kita suka mencobai Tuhan. Tuhan katanya engkau penyembuh. Tolong sembuhkan hidupku. Padahal waktu kita sehat kita mencobai Tuhan. Kita tidak jaga pola makan dengan baik. Kita tidak jaga pola hidup dengan baik. Lalu ketika sakit kita bilang Tuhan tolong sembuhkan dong. Nggak bisa saudara. Karena firman Tuhan saudara itu dihidupi sehari-hari. Nggak bisa kita pas sakit baru ingat janji Tuhan. Karena janji Tuhan kita pakai 1 kali 24 jam. Lagi sehat, lagi sakit, lagi susah, lagi senang. Lagi miskin, lagi kaya. Pakai firman Tuhan. Bukan dipakai ketika kita dalam keadaan masalah. Justru firman Tuhan dipakai ketika masalah belum datang. Kita sudah mengantisipasi. Sehingga kita tahu caranya bagaimana untuk bisa mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Makanya takut akan Tuhan permulaan hikmat. Artinya orang yang punya pengetahuan, yang punya kecerdasan ilahi, pasti orang yang takut akan Tuhan. Nggak mungkin kita pergi kerja atau pergi ke satu tempat, naik kendaraan, entah itu motor atau mobil, kita bilang Tuhan lindungi aku dalam perjalanan. Tuhan supaya jangan kena tilang. Tiba-tiba kita kena tilang polisi. Padahal dicek nggak punya SIM. Lalu kita bilang Tuhan kenapa sih Tuhan tilang? Karena aku udah berdoa. Tuhan gak bisa dia ajak kerjasama untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Makanya saudara perhatikan. Sometimes kadang kita berada tempat yang benar. Tapi ada aja cara iblis membuat kita ini jatuh dalam dosa. Untuk hal-hal yang untuk dia bisa lakukan untuk mencobai. Poin yang kedua saudara. Kesombongan yang paling berbahaya. Yaitu ketika saudara mencobai Tuhan. Jangan cobai Tuhan. Amin. Lakukan bagianmu, Tuhan akan lakukan bagiannya. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, saudara. Ayat selanjutnya. Lalu iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dengan kemegahannya. Ini pusat kenikmatan. Berbicara tentang keinginan mata. Ketika iblis bawa, apa yang iblis tawarkan? Lanjut, ayat 9. Dan berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu. Catatannya apa? Jika engkau sujud menyembah aku. Tapi apa yang Yesus katakan saudara? Ayat selanjutnya. Yang Yesus katakan, enyalah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Poin yang ketiga, untuk mengalami keserupaan dengan Kristus, saudara harus menang dengan keinginan mata. Mata berbicara tentang penyembahan.
Kalau mata suka lihat hal yang tidak benar, pasti saudara menyembah yang tidak benar. Mata berbicara tentang apa yang kau suka dan sembah, saudara. Yesus berkata, dengar dan lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. 3 poin ini hanya bisa saudara kalahkan kalau ada roh Tuhan. Yang di dalamnya punya roh hikmat pengertian, punya roh nasihat dan keperkasaan, punya roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh Tuhan ini untuk apa Pak Pendeta? Untuk kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus berarti apa yang aku harus kalahkan, yaitu keinginan dagingku, keangkuhan hidupku, dan keinginan mataku. Ketiga-tiga hal ini bisa saudara kalahkan dengan baik, maka saudara akan lihat, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu. Tuhan akan melakukan banyak hal dalam kehidupanmu. Maka untuk itu saudara, kerjakan apa yang Roh Kudus minta. Baca firman Tuhan dan lakukan. Siap menghadapi setiap ujian dan proses dalam kehidupan. Maka saudara akan lihat, saudara akan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Saudara akan melihat Kristus melalui perkataan dan sikap dan tindakan saudara. Maka buah Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupanmu. Hari ini, mari periksa setiap hari. Apakah hidupku mencerminkan Kristus apa tidak? Hari ini, mari bangun kebiasaan rohani. Dengan doa, baca firman, melalui persekutuan. Hari ini, orang yang serupa dengan Allah, dia belajar mengampuni dan mengasihi. Meskipun sulit, ini cara yang paling nyata untuk kita serupa dengan Kristus. Hari ini, mari hidup dalam ketaatan, taati pimpinan Roh Kudus, walaupun harus menyangkal